Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi kali ini, kita akan membahas tentang desain plat satu arah, lantai, dan juga atapnya. Namun sebelum kita mendesain ini, plat level pada plat lantai satu arah, kita akan menambahkan dulu live load-nya ini, yaitu atap. Nah, kenapa? Karena kita ternyata membutuhkan yang namanya P ultimate. Mana ya? Nah, yang ini. Nah, untuk plat atap, itu beban QL-nya disamain aja seperti yang ini. Nah, otomatis karena ada dead load dan live load, maka rumusnya berubah. 1,2 ditambah 1,6 dikali si dead load-nya nih, si live load-nya. Oke. Untuk beban titik sandarannya ini, itu B-nya samain aja 0,1 meter, tebalnya 0,15 meter. Kemudian berat jenisnya itu adalah lingkan aja ke sini, beton bertulang. Kemudian tinjauannya ini adalah 1 meter. Oke, untuk tinjauan ini kenapa 1 meter? Ini tujuannya hanya untuk mempermudah perhitungan yang akan kita pakai ke desain plat lantai satu arah dan plat atap satu arah. Oke. Untuk PD, ini dead load-nya ini disamain dikali keempat ini. Outputnya nanti akan kilonewton. Karena kenapa? Karena kilonewton dikali volume dibagi volume gitu. Nah, PL-nya itu adalah 0,5 dikali dengan atapnya ini. Oke. Sehingga rumus PU-nya itu karena ada dead load dan live load, rumus P ultimate-nya itu pakai kombinasi yang ini. Oke, kita sudah seperti itu. Kita lanjut ke desain plat lantai satu arah. Nah, untuk plat level itu yang dihitung hanya plat lantainya aja. Oke, untuk plat atap itu disamain ke plat lantainya gitu. Jadi kita hitungnya satu aja. Nah, F aksen C, FY, LY, LX itu dilingkan ke halaman-halaman sebelumnya gitu, sheet Excel sebelumnya. Misal LX kan kita cek pada estimasi tebal plat lantai itu 1500. Nah, ini kita bagi 1000 karena dari milimeter ke meter gitu. Nah, Q ultimate itu untuk kita linkkan ke pembebanan plat yang plat level, pasti plat level yang ini. Nah, linkkan ke Q ultimate-nya. Oke, ya udah. Untuk PU-nya juga, PU-nya kita linkkan ke yang ini, beban titik sandaran dengan tinjauan 1 meternya ini. Nah, selanjutnya MU negatif. MU negatif rumusnya itu adalah setengah atau 0,5 dikali Q ultimate dikali LX atau L bentang terpendeknya pangkat 2. Kemudian ditambah PU dikali LX kembali. Nah, untuk sirip dan polos itu disamain dulu 10 sama 8. Nah, ini sebenarnya sifatnya trial error agar ini oke. Nah, namun di sini aku pakainya 10 dan 8. Apabila ini nanti tidak oke, maka yang kuning ini bisa diubah-ubah gitu. Nah, untuk slim beton itu pakainya adalah 20 mm dan uploadnya kita linkkan ke estimasi tebal lantai karena kita masih menghitung yang lantai.
Nah, nanti apabila kita menghitung atap, kita linkkan ke estimasi tebal plat atap. Nah, kita cek dulu, karena ini lantai, kita cek ke lantai. Nah, yang ini ya. Karena ini hawakannya 150, maka kita langsung linkkan aja. Sesuai dengan estimasi sebelumnya. Nah, untuk DS. Nah, DS ini adalah selimut beton tadi ditambah dengan tengah dari D pokok. Oke, nilai D itu adalah jarak. Sebentar ya. Nah, ini adalah gambar tulangan si plat lever lah, kurang lebih seperti ini. Nah, karena dia akan lever sama seperti ini, maka kita langsung contohkan saja ke sini. Nah, oke, untuk D itu adalah jarak dari sisi luar ini ke sini, sisi luar beton. Nah, itu adalah selimut beton. Oke, sebentar. Oke, jarak dari titik luar tulangan pokok ke titik luar betonnya. Nah, itu adalah selimut beton. Panjangnya itu adalah 2 cm atau 20 mm. Oke, selanjutnya untuk DS tadi kan D pokok dibagi dua. Nah, D pokok itu yang tulangan hitam ini, kemudian tengah-tengahnya seperti ini. Ini kan diameternya 10. Nah, tengah-tengahnya 5, kurang lebih seperti ini. Kemudian dari tengah-tengah ini ke atas. Nah, otomatis 5 tambah 20. Jadi 25 mm atau 2,5 cm. Ini ya. Nah, itu adalah perbedaan D dan DS. Oke, kita lanjut ke sini. Kemudian untuk perbedaan selimut beton dan DS. Nah, kemudian untuk D-nya itu adalah H dikurang DS. Nah, gitu ya. Jadi keseluruhan tingginya itu dikurang sama DS. Nah, itulah adalah nilai D. Kemudian desain tulangan lentur Louisville. Oke. Untuk MU negatifnya yang awalnya 1 kilonewton, kita ubah jadi newton milimeter. Nah, caranya tinggal dikali 10 pangkat 6. Nah, untuk faktor reduksinya itu diketik aja 0,9. Kemudian momen nominal negatif itu MU dibagi faktor reduksinya. Dapat hasil sekian. Nah, untuk M itu rumusnya adalah FY dibagi 0,5 dikali F aksens ya. Nah, kemudian untuk RN itu MN tadi dibagi dengan D. Nah, D-nya ini adalah lebar yang kita tinjau. Jadi kan 1000 atau 1 meter. Nah, 1000 ini adalah 1000 mm gitu. Dikali dengan D pangkat 2 yang 125 nih. Dan tutup kurung. Selanjutnya rho per lu. Nah, rho per lu ini rumusnya 1 dibagi M. M-nya tuh yang ini. Kemudian dikali buka kurung 1 dibagi buka kurung akar. Nah, akar tuh SQRT. Kemudian pastiin dalam kurung 1 dikurang buka kurung 2 dikali M yang ini dikali RN tutup kurung dibagi oleh FY. Nah, tutup kurung kemudian enter. Nah, rominnya itu ketik aja 0,002 itu sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia gitu ya. Nah, as perlu itu atau as minimum itu rumusnya adalah rho perlu tadi yang ini dikali B dikali D. Nah,
B-nya adalah lebar atau panjang yang kita tinjau tadi, yaitu 1 meter. Nah, aslinya 0,002 dikali B dikali H, B-nya sama, yaitu 1000. Nah, AS pakainya itu ketik aja 300. Sorry. Untuk AS pakainya itu ketik aja max dari kedua ini. Kemudian dapat nilai max-nya, pilih salah satu gitu. Makanya komennya max tadi kan. Nah, selanjutnya AS1 tulangan itu adalah luasan tulangan punya D pokok. Nah, D pokoknya tadi adalah 10 meter. Maka luas tampangnya itu adalah 1/4 atau 0,25 dikali pi dikali diameter pangkat 2. Diameternya adalah 10. Nah, S perlu itu adalah AS1 dikali 1000 dibagi AS. AS pakai. Oke. Okay. Nah, untuk S pakainya ini, itu kita bukan membulatkannya ke atas, melainkan ke bawah. Kenapa? Karena sederhananya, apabila S perlunya semakin rapat, atau semakin pendek jaraknya, maka itu akan semakin kuat. Nah, S itu apa? S itu adalah jarak dari tulangan pokok 1 dan tulangan pokok 2. Gitu ya. Apabila S perlunya makin jauh kan itu makin nggak kuat kan. Sederhana seperti itu. Ikatannya makin lemah. Kemudian kemampuannya menahan momen juga semakin lemah. Nah, sehingga sederhananya itu kita harus bikin lebih rapat. Nah, gitu ya. Atau cari angka yang bagus sekitar 250 mm yang dimana angkanya tersebut harusnya lebih rendah dari S perlu gitu. Berbeda dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita naikin angkanya, kali ini kita turunin kalau ini khusus yang nilai S. Kemudian 3H 3H itu adalah syaratnya 3 dikali H, kemudian 450 ketik aja. Nah, pastiin S pakainya itu kurang dari 3H atau S pakainya kurang dari 450. Pastiin oke dan oke. Kemudian AS pakai baru itu rumusnya AS 1 tulangan ini dikali 1000 lebar tinjauannya itu dipakai, kemudian dibagi 250 atau S pakai yang baru, dapat tulangan pokok diameter 10 dengan jarak tiap tulangan yaitu adalah 250 mm. Nah, kita lanjut ke desain tulangan susup plat level. Ini 0,002 dikali 1000 dikali H-nya tadi 150. Nah, D polosnya ini, polosnya kita pakai 8. Maka luas tampangnya seperti biasa 1/4 dikali pi kali diameter pangkat 2. Yang polos tapi. Nah, kemudian S perlunya itu A1 tulangan yang tadi, kemudian dikali B yang kita tinjau 1000 dibagi oleh AS pakai. Nah, kemudian S pakai ini dibikin lebih rendah lagi. Itu 150. Nah, selanjutnya cek pastiin S pakainya kurang dari 5H atau S pakainya kurang dari 150. Nah, 5 kali H, hanya yang ini, H plat. 450 yang diketik aja, kemudian AS pakai baru yaitu AS1 yang ini dikali 1000 dibagi oleh S-nya yang pakai. Nah, kemudian pastiin semuanya oke. Apabila nggak oke, maka di trial error ke di pokoknya ini atau yang ini. Oke, pastiin oke dan memiliki jarak yang sama untuk tiap kondisi ya. Agar apa? Agar mempermudah pekerjaan.
Untuk plat level nggak apa-apa dibikin berbeda, karena ini kan ujung ya istilahnya, bikin lebih tebal. Selanjutnya kita akan mendapatkan P8 strip 150. Ini artinya apa? Ini artinya tulangan polos dengan diameter 8 pada tulangan susut ya, dengan jarak antar tulangannya itu adalah 150 mm. Nah, ini nanti akan digambar, tapi itu nanti akan dijelaskan. Untuk rumus yang di bawah ini, itu boleh teman-teman baca-baca agar pemahamannya lebih kuat, dan juga untuk keperluan ujian apabila nanti ada gitu soal seperti ini. Nah, sumbernya ini dari SNI 2847 2019, semuanya sama. Kemudian kita lanjut ke desain plat lantai tipe 4. Untuk yang satu arah itu kan cuma tipe 4 aja sama level gitu. Nah, untuk lingan ini sama, namun pembedanya itu adalah pada MU ini, MU negatif dan MU positif. Nah, jika kita lihat plat tipe 4 itu kondisinya seperti ini. Ada kolom, kemudian plat, ada kolom, kemudian plat, kemudian kolom kembali. Nah, itu dicor secara monolit. Artinya apa? Artinya dicor secara bersamaan agar sambungannya itu kuat. Nah, untuk kondisi ini yang paling sesuai itu yang ini. Oke. Ujung tak menerus dan monolit dengan perletakan. Nah, itu yang positif. Untuk yang negatif, yang ini. Balok monolit dengan kolom pendukung. Nah, gitu ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang ini. Nah, 1/16 itu adalah momen negatif, 1/14 adalah momen positif. Ini ada di tumpuan, ini ada di lapangan. Nah, ini tumpuan, ini lapangan. Nah, tadi dapat 1/16 dikali Q dikali LX kuadrat. LX-nya adalah bentang yang terpendek gitu. Begitupun dengan MU-nya. 1/14 dikali Q dikali LX kuadrat. Nah, kemudian sirip polosnya di sini aku pakai 12 dan 8 mm. Sirip betonnya 20, H platnya 125. Nah, ini dilingkan ke estimasi tebal plat lantai. Karena kita masih menghitung yang lantai. Maka kita lingkan ke estimasi tebal plat lantai. Yang tipe 4 tuh yang ini. Apakahnya? Dilingkan ke sana. Kemudian DS-nya sama konsepnya. PB atas limit beton ditambah D pokok bagi 2. Nilai D-nya itu adalah H dikurang DS. Oke. Untuk MU-nya ini adalah MU negatifnya ini pada tumpuan ya. Nanti MU plusnya pada lapangan. Nah, dikali 10⁻⁶. Dan lainnya ini sama. Kemudian pada S perlu dan S pakai, ini pastiin S pakainya lebih rendah dari S perlu. Dan harus oke semua. Nah, kita cek apabila dia 460, dia pasti not oke gitu. Oke. Untuk perhitungan lainnya ini sama. Tentunya ini sama seperti yang sebelumnya. Namun diusahakan pada tipe 4 pada tipe yang sama itu memiliki S pakai yang sama juga pada tulangan maupun pada tumpuan maupun lapangan. Nah, kemudian didapat hasil berikut, yaitu pun desain tulangan susut plat lantai. Itu rumusnya sama. Kemudian S pakainya dicek, pastiin dia kurang dari 5H. Atau 5 kali H-nya gitu, yang ini.
Oke, oke. Oke, nanti yang ini itu digeser ke sini. Begitupun yang ini digeser ke sini. Karena kan kita nge-copy rumus sebelumnya kan. Jangan lupa digeser ke sini ya. Oke. Begitupun yang ini juga. Apabila telah digeser, nanti untuk yang lapangannya itu sama aja. Namun yang membedakan itu MU plusnya. Nah, MU plusnya itu linkan ke sini. Gitu. Nah, sisanya sama semua dan didapat hasilnya sebagai berikut. Oke. Jika udah, kita lanjut ke atap satu arah. Nah, di sini aku pakai 10 dan 8 sirip dan polosnya. Kemudian LYLX-nya itu selalu ngeling. Oke. Kemudian LYLX-nya itu disamain ke tipe 4 yang estimasi tebal plat lantai berplat atap yang ini. Kemudian jangan lupa dibagi 1000 atau diketik ini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk plat atap itu MU-nya adalah 1/9. MU negatifnya adalah 1/9. Kemudian MU plusnya adalah 1/14. Dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk tumpuan dan lapangan ada atapnya juga itu rumusnya sama. Nah, begitupun dengan desain tulangan susut ke lantai. Jadi aku mencontohkan satu, kemudian teman-teman sekalian mengerjakan ke semuanya gitu untuk yang satu arah ya. Namun yang sedikit jadi perhatian itu adalah pada H-plat. Nah, H-plat ini kalau kita ngedesain atap, maka kita ngelingkan ke estimasi tebal plat atap di tempat yang ini kan. Oke, itu aja catatannya. Pasti ngelink ke estimasi tebal plat atap sesuai dengan apa yang ingin kita hitung. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang plat satu arah, desain plat satu arah. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.